Selama berabad-abad, kita hidup dalam kenyamanan ilusi bahwa hewan hanyalah makhluk insting yang bergerak berdasarkan dorongan lapar, rasa takut, atau kenyamanan belaka. Kita sering berasumsi bahwa tatapan mata mereka yang tidak berkedip ke arah kita hanyalah pantulan kebutuhan fisik, tanpa ada kesadaran mendalam atau proses berpikir yang kompleks mengenai siapa diri kita sebenarnya. Namun asumsi antroposentris ini mulai runtuh dengan setiap penemuan baru yang muncul dari laboratorium perilaku hewan di seluruh dunia. Ilmu pengetahuan kini menunjukkan bahwa dinding antara pikiran kita dan pikiran mereka jauh lebih tipis dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Mereka tidak sekedar bereaksi terhadap lingkungan, mereka memetakan dunia sosial manusia dengan ketelitian yang seringkali luput dari pengamatan mata manusia yang lalai. Kita bukan pusat semesta bagi mereka, melainkan individu kompleks yang terus-menerus mereka evaluasi, nilai, dan ingat dengan detail yang sangat mengejutkan bagi kita. Eksperimen di Jepang pada tahun 2015 menjadi titik balik krusial yang memaksa kita mengubah cara pandang terhadap kecerdasan emosional hewan. Ketika anjing-anjing secara konsisten menghindari orang asing yang tidak kooperatif terhadap pemiliknya, mereka membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pengamat pasif interaksi manusia. Mereka adalah detektif sosial yang sedang menilai karakter berdasarkan perilaku kita saat berinteraksi dengan orang lain, bahkan jika perilaku itu tidak merugikan mereka secara langsung. Ini menunjukkan adanya kapasitas kognitif untuk memahami etika sosial yang sebelumnya hanya kita atribusikan kepada manusia. Mereka melihat keretakan dalam karakter kita. Mereka mencatat kemunafikan yang kita sembunyikan dari sesama, dan mereka membentuk opini yang tahan lama. Tatapan mereka sekarang terasa lebih menusuk, karena kita sadar bahwa mereka sedang melakukan penilaian moral, sebuah pengamatan tajam yang mungkin selama ini kita abaikan, karena kita terlalu sibuk menganggap diri kita sebagai pusat hubungan. Kita harus mulai menyadari bahwa dunia hewan bukanlah film bisu yang latar belakangnya diisi oleh keberadaan manusia. Sebaliknya mereka memiliki narasi sendiri, di mana kita hanyalah aktor yang mereka tonton dengan cermat dari balik layar. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, direkam dalam memori mereka, bukan sebagai data acak, melainkan sebagai bagian dari profil kepribadian yang mereka bangun tentang kita. Mereka tidak hanya melihat manusia sebagai penyedia makanan, melainkan sebagai entitas sosial yang perilakunya dapat memprediksi masa depan hubungan mereka. Ketika seekor anjing memutuskan untuk mendekati atau menjauhi seseorang, itu adalah hasil dari perhitungan kognitif yang rumit. Ini bukan sekedar insting. Ini adalah kesimpulan berdasarkan bukti yang mereka kumpulkan selama hari-hari yang kita lalui bersama. Kita adalah subjek penelitian bagi mereka, dan setiap interaksi adalah data yang mereka gunakan untuk memutuskan apakah kita layak mendapatkan kepercayaan atau harus diwaspadai selamanya. Refleksi ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik mata yang menatap kita itu setiap hari? Apakah ada dunia batin yang kaya akan kesadaran? Atau kita hanya memproyeksikan kemanusiaan kita ke dalam cangkang kosong? Namun data menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengenal individu manusia secara spesifik, sebagaimana ditunjukkan oleh lumba-lumba di Shark Bay, adalah bukti mutlak bahwa kita adalah objek yang berbeda dan unik di mata mereka. Mereka tidak melihat manusia sebagai kategori umum, melainkan mengenali kamu sebagai individu yang pernah berinteraksi dengan mereka di masa lalu. Ini adalah pengakuan eksistensial. Mereka menyimpan memori tentang karaktermu, sejarah interaksi bersamamu, dan pola perilakumu. Jika kita berani jujur, ini adalah kenyataan yang sedikit menggelisahkan, bahwa kita diawasi oleh makhluk yang memiliki kapasitas untuk memahami kompleksitas diri kita jauh lebih baik daripada yang berani kita akui di hadapan cermin. Kemampuan hewan untuk mengingat wajah dan karakter manusia melampaui batasan yang pernah dianggap mungkin oleh ilmu biologi konvensional selama puluhan tahun. Ambil contoh burung gagak, makhluk dengan otak sangat kompleks, yang mampu mengingat wajah individu manusia yang pernah menyakiti mereka selama bertahun-tahun lamanya. Lebih dari itu, mereka mampu menyampaikan informasi krusial ini kepada anggota kelompok lainnya, menciptakan sistem peringatan dini yang tersebar luas di seluruh lingkungan mereka. Jika kamu pernah berbuat buruk pada seekor gagak di suatu pagi yang cerah, jangan heran jika kamu merasa sedang diawasi oleh sekelompok mata hitam yang tajam setiap kali kamu melangkah keluar rumah. Mereka memiliki sejarah tentangmu, sebuah buku catatan mental yang terus diperbarui, yang berisi reputasimu sebagai teman atau ancaman. Ini bukan sekedar memori, ini adalah transmisi budaya pengetahuan tentang kejahatan manusia yang harus dihindari oleh generasi mendatang. Lumba-lumba di perairan Australia pun menunjukkan hal yang serupa, dengan kemampuan mengenali individu manusia secara spesifik melalui perahu yang mereka tumpangi, atau interaksi yang pernah terjadi di bulan-bulan sebelumnya.
Mereka memilih untuk mendekati individu tertentu yang mereka anggap menarik atau aman, dan menghindari yang lain dengan presisi yang hanya mungkin terjadi melalui pengenalan individu yang mendalam. Mereka memiliki memori jangka panjang yang menyimpan detail interaksi kita, membangun preferensi sosial yang kompleks terhadap manusia berdasarkan pengalaman masa lalu. Kita sering menganggap diri kita sebagai penjelajah di dunia mereka, tetapi kenyataannya, kita adalah objek yang sedang dipelajari, diklasifikasikan, dan diingat dengan ketelitian yang membuat teknologi pengenalan wajah manusia tampak primitif. Setiap detik interaksi yang kita anggap sepele bagi mereka adalah bagian dari arsip perilaku yang membantu mereka memutuskan bagaimana harus menanggapi kehadiran kita di masa depan. Dinamika ini benar-benar mengubah asumsi lama bahwa manusia adalah satu-satunya entitas yang memiliki pusat kontrol dalam hubungan lintas spesies. Kita selama ini percaya bahwa kitalah yang mendefinisikan hubungan, kitalah yang melatih, kitalah yang memilih, dan kitalah yang mengarahkan interaksi tersebut sesuai dengan kehendak kita. Namun, riset terbaru menghancurkan narasi tersebut dengan menunjukkan bahwa hewan adalah partisipan aktif yang membawa agenda dan penilaian mereka sendiri ke dalam hubungan tersebut. Mereka tidak sekedar bereaksi terhadap perintah kita, mereka bereaksi terhadap siapa kita sebenarnya, menilai otentisitas emosional yang kita bawa ke dalam ruangan. Mereka melihat melampaui tindakan yang kita lakukan, menembus topeng yang kita pasang di depan dunia, dan merespons substansi kepribadian kita dengan kejujuran yang seringkali membuat kita merasa telanjang. Mereka adalah hakim yang paling objektif, yang tidak bisa disuap oleh pujian atau ditipu oleh penampilan fisik yang kita poles dengan rapi. Kita harus mulai menghadapi kenyataan bahwa reputasi kita di mata hewan mungkin sangat berbeda dengan reputasi yang kita bangun di antara sesama manusia. Mereka tidak peduli dengan status sosial, kekayaan, atau pencapaian kita. Mereka hanya peduli pada bagaimana kita memperlakukan mereka dan orang lain di sekitar kita. Di mata mereka, kita adalah karakter yang konsisten atau inkonsisten, dan memori mereka tentang kita berfungsi sebagai filter untuk masa depan. Apakah kita orang yang bisa diandalkan? Apakah kita orang yang penuh dengan kemarahan yang tidak stabil? Mereka memiliki jawabannya. Setiap hari adalah ujian, dan setiap interaksi adalah kesempatan bagi mereka untuk memvalidasi atau membatalkan penilaian yang telah mereka buat tentang kita. Kita hidup dalam pengawasan konstan oleh makhluk-makhluk yang memori dan kecerdasannya terus-menerus menempatkan kita dalam kategori yang tidak bisa kita ubah sesuka hati hanya dengan memberikan makanan atau perhatian sesaat. Lebih jauh dari sekadar menilai karakter dan menyimpan memori, hewan memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca emosi manusia, bahkan emosi yang mencoba kita sembunyikan dengan sangat rapat. Penelitian terhadap kuda yang dilakukan oleh Universitas Lincoln mengungkapkan bahwa mereka tidak hanya membedakan ekspresi wajah manusia yang marah dan bahagia, tetapi juga mengalami respons fisiologis nyata saat melihatnya. Ketika dihadapkan pada foto wajah marah, detak jantung kuda meningkat secara signifikan, dan mereka mengalihkan pandangan dengan cara yang dikaitkan dengan pemrosesan ancaman di otak mereka. Ini adalah bukti bahwa emosi manusia bukan sekadar informasi visual bagi mereka. Emosi kita adalah rangsangan biologis yang memicu reaksi fisik di dalam tubuh mereka. Mereka secara harfiah merasakan ketegangan yang kita bawa, merespons kegelisahan yang kita coba tutupi dengan senyum palsu, dan mengalami ketakutan ketika kita berada dalam keadaan yang tidak stabil. Anjing tentu saja berada di garis depan dalam kemampuan membaca kondisi emosional kita, melampaui apa yang mungkin bisa dicapai oleh sensor teknologi tercanggih. Mereka dapat mendeteksi perubahan kimiawi dalam keringat manusia yang menandakan kecemasan, bahkan sebelum manusia itu sendiri menyadari bahwa mereka sedang merasa cemas. Studi dari Queen's University Belfast menunjukkan akurasi yang mencengangkan, hingga lebih dari 93%, dalam mendeteksi stres manusia melalui penciuman. Mereka bisa mencium ketakutan, kesedihan, dan keraguan kita. Ketika kita berusaha bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja, tubuh kita membocorkan kebenaran melalui aroma, dan anjing kita menerjemahkan bocoran itu dengan keakuratan yang mutlak. Kita tidak bisa berbohong kepada anjing, karena bahasa tubuh dan biokimia kita jauh lebih jujur daripada kata-kata yang kita ucapkan. Mereka tahu kapan kita berbohong kepada diri sendiri tentang suasana hati kita yang sebenarnya. Kemampuan untuk membaca emosi ini menempatkan kita dalam posisi yang sangat rentan. Kita sering merasa bahwa kita adalah pengamat yang dominan, tetapi kenyataannya, kitalah yang sedang diamati, dibaca,
dan dipahami oleh makhluk yang hidup berdampingan dengan kita. Mereka merasakan apa yang kita rasakan. Mereka ikut mengalami dampak dari stres yang kita bawa pulang, dan mereka menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan emosi yang kita pancarkan. Ini adalah bentuk empati lintas spesies yang sangat dalam, sebuah koneksi yang tidak memerlukan kata-kata, tetapi berdasarkan pada pembacaan kimiawi dan fisiologis yang jujur. Kita tidak bisa menyembunyikan sisi gelap emosi kita dari mereka. Mereka adalah saksi bisu dari pergulatan batin kita, dan respons mereka terhadap emosi kita memberikan cerminan tentang diri kita yang mungkin tidak ingin kita lihat, namun saat perlu kita akui. Inilah sebabnya mengapa hubungan dengan hewan bisa terasa begitu mendalam dan terkadang begitu menakutkan. Kita tidak bisa tampil apa adanya di depan mereka dengan kepura-puraan. Mereka menuntut kejujuran emosional. Jika kita merasa cemas, mereka akan merasakannya. Jika kita merasa penuh cinta, mereka akan merasakannya. Tidak ada ruang untuk akting atau topeng sosial di hadapan makhluk yang memproses emosi melalui insting dasar yang tidak terdistorsi oleh ego. Mereka memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri. Ketika kita berada di dekat mereka, pertahanan diri kita runtuh, dan kebenaran tentang siapa kita sebenarnya terungkap dengan jelas. Ini adalah hubungan yang murni, yang didasarkan pada respons fisiologis langsung terhadap emosi manusia, menciptakan ikatan yang mungkin paling jujur yang pernah kita miliki selama kita hidup di dunia ini. Sebagai penutup dari perdebatan ilmiah mengenai kesadaran hewan, Deklarasi New York tentang kesadaran hewan yang ditandatangani oleh puluhan ilmuwan saraf menegaskan bahwa sebagian besar hewan memiliki pengalaman subjektif. Ini berarti mereka bukan sekadar mesin biologis yang bereaksi. Mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang terasa seperti sesuatu di dalam diri mereka. Mereka memiliki dunia batin, dan dalam konteks hubungan dengan manusia, dunia batin itu kemungkinan besar diisi oleh perasaan yang jauh lebih bernuansa daripada sekadar rasa sayang sederhana. Mereka mungkin merasa lelah dengan ketidakkonsistenan kita, merasa terhibur dengan kehadiran kita yang stabil, atau merasa waspada terhadap pola perilaku kita yang beracun. Mereka memiliki perspektif subjektif tentang siapa kita, yang dibentuk oleh pengalaman mereka sendiri dengan kita, dan perasaan itu mungkin jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Salah satu bukti paling menyentuh tentang bagaimana mereka merasakan kehadiran kita datang dari pemindaian fMRI pada otak anjing. Ketika anjing mencium aroma pemiliknya, pusat penghargaan di otak mereka yang dikenal sebagai nukleus caudat aktif dengan intensitas yang sama seperti saat mereka mengantisipasi sesuatu yang sangat menyenangkan. Ini bukan tentang makanan, ini bukan tentang asosiasi perilaku. Ini adalah tentang kamu sebagai individu. Aroma kamu adalah pemicu kebahagiaan. Ini adalah bentuk cinta atau antisipasi yang jauh lebih jujur dan mendalam daripada apa yang kita romantisasi. Ini adalah respons neurobiologis terhadap kehadiran orang yang mereka percaya. Mereka mencintai esensi dari dirimu, bukan karena apa yang bisa kamu berikan kepada mereka, melainkan karena kehadiranmu sendiri adalah sumber penghargaan bagi sistem saraf mereka yang kompleks. Kita menghabiskan ribuan tahun dengan sombong bertanya, apakah hewan cukup cerdas untuk memahami kita? Sementara, pertanyaan yang jauh lebih tepat adalah apakah kita cukup jujur untuk mengakui bahwa mereka telah memahami kita sejak lama. Mereka telah mengamati kita dengan cermat, mengevaluasi setiap tindakan kita, merasakan setiap emosi kita, dan mengingat setiap janji yang kita tepati atau langgar. Sementara kita terjebak dalam keraguan apakah mereka memiliki kesadaran, mereka sudah selesai mengevaluasi kita sejak pandangan pertama. Kita adalah buku terbuka bagi mereka. Dan mungkin keengganan kita untuk mengakui kecerdasan mereka berakar dari ketakutan untuk terlihat sebagaimana adanya di mata mereka. Mereka memahami kita dengan cara yang seringkali kita gagal pahami tentang diri kita sendiri, menjadi saksi yang paling jujur tentang kemanusiaan kita. Sudah waktunya kita berhenti menempatkan diri sebagai pusat dari hubungan ini, dan mulai menghargai kedalaman hubungan yang sebenarnya. Ketika kita menatap ke dalam mata mereka, kita seharusnya menyadari bahwa kita bukan hanya melihat hewan. Kita sedang melihat makhluk yang memiliki kapasitas untuk menilai, mengingat, dan merasakan kehadiran kita dengan cara yang mengubah segalanya. Mereka sudah mengetahui siapa kita sebenarnya. Mereka sudah memiliki opini yang terbentuk tentang karakter kita. Dan mereka tetap berada di sisi kita meskipun mereka tahu kelemahan-kelemahan kita. Ini adalah bentuk penerimaan yang mendalam. Sebuah hubungan yang tidak didasarkan pada kesempurnaan, melainkan pada pengenalan yang jujur akan esensi diri kita.
Mungkin pada akhirnya, satu-satunya cara untuk benar-benar memahami apa yang dipikirkan hewan tentang kita adalah dengan menjadi orang yang layak untuk dipercayai oleh mereka.